Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkenalkan nama saya Muhammad Asdel Mastio dengan NIM 11231036 dari kelas Sistem Terdistribusi Paralel kelas A. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Sistem Terdistribusi yaitu Idempotent Log Aggregator. Jadi proyek ini diimplementasikan menggunakan Python dengan kerangka kerja Fast API. Adapun arsitektur yang saya gunakan yaitu multi-service arsitektur yang dimana sistem dapat berjalan di atas Docker Compose yang terdiri dari layanan agregator, storage yang berupa Postgres, lalu ada broker yang berupa Redis, serta pemisahan ini dilakukan untuk mendukung skalabilitas dan isolasi. Jadi saya menggunakan pola publish subscribe karena kemampuannya untuk menangani beban data yang tidak sinkron, terutama seperti yang dijelaskan pada bab 8 dan 9, penekanan utama mengenai penggunaan transaksi ACID untuk memastikan kontrol konkurensi saat banyak worker memproses log secara bersamaan. Oke, jadi selanjutnya langkah pertama yang akan saya lakukan ialah untuk memastikan kalau environment di folder ini itu bersih. Jadi saya akan menjalankan perintah untuk reset network buat menghindari konflik ID jaringan pada Docker. Nah, di sini dapat kita lihat kalau semua layanan berjalan pada jaringan internal Compose sehingga tidak ada dependensi ke layanan publik eksternal. Jadi di sini sudah menjamin keamanan data dalam klaster lokal. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk mendemonstrasikan unit dan integrasi tes secara manual. Jadi di sini saya sudah menyiapkan folder testing yang di sini itu ada file-file untuk testing secara manual. Jadi sesuai instruksi yang diberikan, saya telah mengimplementasikan 20 skenario pengujian menggunakan PyTest. Ini kita coba jalankan. Nah, di sini dapat dilihat kalau hasil dari 20 testingnya ini sudah selesai semua. Jadi untuk testing 1 schema validation, lalu testing 8 invalid payload dan testing 9 large payload. Di sini merupakan validasi dan skema yang dimana itu untuk memastikan kalau payload itu sesuai skema dan dapat menangani payload besar atau cacat. Selanjutnya untuk tes kedua DDAP basic, tes ke-13 same event ID different topic, dan tes ke-15 high frequency duplicates. Di sini tes yang mencakup deduplication dan idempotency. Jadi cara kerjanya sendiri itu di sini dia mengirimkan duplikat ID yang sama, tapi sistem hanya dapat menjamin hanya satu yang masuk ke dalam database. Selanjutnya ada tes nomor 3 batch atomic, tes 6 konkurensi absurd, tes 12 partial batch rollback, dan tes 14 state under konkurensi yang dimana mencakup transaksi dan konkurensi. Di sini kita menguji race condition dengan multi worker yang dapat memastikan kalau partial batch rollback itu bekerja jika ada kegagalan. Selanjutnya ada tes nomor 5. Ini persistent and restart. Ini untuk memastikan persistensi data. Jadi dia memastikan kalau data itu tetap ada setelah kontainer di restart. Selanjutnya ada tes 4, start konsistensi,
tes 10 Health and Observability, tes 19 Start Key Axis, dan tes 20 Start Endpoint Stable. Ini mencakup statistik dan observability. Jadi cuma memastikan kalau endpoint slash start itu konsisten dan stabil. Jadi kalau misal kita coba jalankan startnya, nah di sini sudah ada beberapa yang diproses. Jadi kita menerima 98 event dan yang unik cuma ada 37 dan yang diduplikat ada sekitar 61. Jadi ini sudah memastikan kalau adanya idempotensi. Jadi hanya ada satu ID yang masuk ke dalam database. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mendemokan konkurensi dan stress test menggunakan K6. Jadi kita akan masuk ke pengujian beban berat, yang dimana saya akan menggunakan K6 untuk mengirim lebih dari 20.000 event dengan tingkat duplikasi 30%. Jadi sini kita coba run. Nah, di sini kita akan coba jalankan program K6-nya. Di sini memang agak lama, soalnya di bagian publish.js saya setting waktu biar backend dari aplikasi nggak terlalu berat buat ngeduplikat event-event yang ada. Ini bisa ditunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Dan bisa kita lihat kalau misalkan kita tanpa menggunakan K6, jadi tes yang kita lakukan di awal tadi itu merupakan uji coba fungsionalitas dasar dan verifikasi alur logika per event. Tapi kalau kita menggunakan K6, di sini digunakan untuk membuktikan ketahanan sistem terhadap beban tinggi. Jadi kita bisa lihat bagaimana idempotent user dapat bekerja di bawah tekanan konkurensi tinggi dari 10 virtual user. Jadi kalau kita lihat statistik, kalau lihat dari sini sendiri ada sekitar ada sekitar 1.590 cek yang sukses dan 0 yang gagal. Jadi tingkat akurasinya 0% kegagalan. Dan kalau kita tes sini, nah bisa kita lihat kalau yang diterima ada sekitar 39.848 dan yang diproses yang unik ada 27.968 dan yang duplikat ada 11.880. Jadi bisa dilihat di log statistik di sini kalau duplikat drop itu meningkat tajam. Jadi ini membuktikan kalau deduplikasi kita berhasil. Selanjutnya mengenai observability dan logging. Jadi kalau kita coba cek logging dari sistemnya sendiri, nah di sini bisa kita lihat kalau udah ada logging yang menunjukkan ketika kita akses event ataupun publish event ataupun akses bagian dari startnya juga. Jadi di sini bisa menunjukkan deteksi duplikat secara eksplisit. Lalu ada metric endpoint seperti start yang kita udah pernah akses tadi. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa total event yang diterima
yang duplikat ada berapa, lalu ada juga yang unik berapa. Di sini memberikan kita ringkasan mengenai throughput dan duplicate rate-nya. Lalu di bagian discovery kita bisa coba akses lewat /event. Nah, di sini kelihatan detail serta daftar event unik yang bisa kita akses. Cuman karena datanya terlalu banyak, jadi kalau misal kita akses lewat terminal, ini akan terlihat berantakan. Nah, jadi sebagai penutup dan kesimpulan, jadi proyek ini sudah berhasil mengintegrasikan teori dari bab 1 hingga 13. Lalu di program ini juga fokusnya ada pada bab 8 dan 9 mengenai desain transaksi ACID, isolation and loss update, serta kontrol konkurensi yaitu locking, constraint, dan idempotent right. Jadi yang dimana implementasi unique constraint pada level database itu menjamin integritas data yang terdistribusi, jadi tanpa memerlukan distributed locking yang kompleks. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.